Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau oleh anugerah yang daripada Engkau. Kami boleh kembali hadir di hadirat-Mu, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi firman-Mu, bagaimana kami bergumul dengan rasa malu. Dan biarlah Engkau yang pimpin untuk kami boleh menang atas pergumulan, atas rasa malu. Dan kami boleh mengerti rasa malu yang benar di hadapan-Mu seperti apa. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan hamba yang akan menyampaikan firman ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai bergumul dengan rasa malu. Karena itu kita akan lihat terlebih dahulu definisi rasa malu dari dunia. Baru nanti kita akan lihat sebenarnya apa kata Alkitab mengenai rasa malu. Pertama kita lihat rasa malu menurut dunia. Tulisannya terlalu kecil ya mungkin. Jadi kalau menurut dunia, rasa malu itu adalah satu emosi yang menyakitkan, emosi yang muncul karena kesadaran akan rasa bersalah, akan kekurangan atau ketidaksopanan. Jadi ya tadi Pak Yusak sempat memberikan beberapa contoh, nanti kita lihat itu masuk di yang mana kira-kira yang Pak Yusak bilang kalau tidak bisa bernyanyi, kemudian melayani sebagai MC, sebagai penyanyi, itu malunya itu masuk malu yang mana. Baru nanti kita akan lihat sebenarnya Alkitab memberi jawaban itu seperti apa. Yang pertama, kalau menurut dunia nih, orang malu itu karena rasa bersalah, karena ada kekurangan dan ketidaksopanan. Rasa bersalah ini maksudnya, ya kalau kita berdosa, kemudian kita menutupi dosa itu mungkin 5 tahun, 10 tahun, sampai kita sendiri lupa akan dosa kita. Misalnya di sini menggelapkan pajak. Ini saya ambil dari bukunya John Piper. Jadi contohnya memang contoh yang bagi orang barat itu memalukan sekali, menggelapkan pajak. Tapi mungkin kalau bagi orang Indonesia, menggelapkan pajak itu ya biasa saja. Kita cari contoh yang lain lah, apapun itu, dosa yang kita sembunyikan dalam diri kita. Kita sembunyikan sampai kita sendiri mungkin setelah 10 tahun lupa. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan singkapkan itu. Tiba-tiba ada orang yang berhasil menyelidiki dosa kita, kemudian mengungkapkannya kepada publik. Mengungkapkannya kepada gereja, kepada umat Tuhan. Nah itu akan membuat kita merasa begitu malu, akan membuat kita merasa, ya memang saya pernah melakukan dosa ini, emang saya bersalah, maka saya malu. Malu karena orang lain melihat saya dengan dosa saya. Malu karena orang lain menilai saya karena saya ketahuan bersalah. Malu karena penilaian dari pihak yang lain, dari orang lain atas dosa saya. Ini jenis malu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi Pak Yusa kasih contoh, orang yang malu itu karena kekurangannya, yang bukan karena dosa, tapi memang karena kelemahan. Jadi misalnya, John Piper memberikan contoh, seorang atlet lari mungkin lari 3.000 meter, lari yang pakai lintasan itu, di negaranya dia juara 1, di negaranya dia yang paling cepat larinya. Kemudian dia ikut olimpiade. Karena ikut olimpiade, persaingannya begitu ketat, akhirnya ketahuan ketika dia berlari di hadapan ribuan orang yang menonton di stadion itu, di lapangan, ternyata dia ketinggalan finishnya itu 1 putaran lebih lambat daripada yang lain. Nah itu kan membuat orang merasa malu. Seperti misalnya, ya saya Pak Yusak kalau tidak bisa bernyanyi, kemudian kami terpaksa nih harus melayani, pakai mic harus bernyanyi, kemudian suaranya fales, ya itu bikin malu. Karena ya jemaat tahu, jemaat mendengar kok fales, kok beda dari nada yang dinyanyikan, kok lagunya jadi berubah kalau Pak Jeko yang mimpin liturgis misalnya. Nah itu malu tapi tidak berdosa. Memang karena saya lemah, memang karena saya tidak punya kemampuan bernyanyi, itu memang memalukan. Tapi ini tidak masuk dalam dosa. Hanya karena kekurangan. Atau kategori yang ketiga, malu karena ya kita secara sosial itu berperilaku berbeda, tidak sopan, pakaiannya lain daripada yang lain. Ini juga tidak termasuk dosa. Misal ketika kita pergi ke satu acara, ke satu pesta, kemudian kita tidak memperhatikan dress code-nya apa, dress code-nya harusnya pakai baju formal misalnya, kita pergi ke pesta itu pakai bikini, itu kan lain daripada yang lain. Orang akan melihat, kok kamu beda ya? Kemudian ketika kita sadar orang lain melihat itu, kita langsung merasa malu.
Malu karena ketidaksopanan sosial. Jadi ini menurut John Piper, definisi malu berdasarkan dunia selalu terkait dengan penilaian orang terhadap kita, penilaian orang terhadap diri kita. Ada yang memang itu karena dosa, maka kita malu. Ada yang bukan karena dosa, hanya karena kekurangan. Dan ya kita kesalahan berperilaku, itu saja. Nah, kita bisa menilai, ketika kita merasa malu, secara dunia ini masih, sebenarnya kita masuk yang mana? Apakah masuk yang karena dosa, maka saya merasa malu? Atau ya saya malu hanya karena kekurangan diri saya, ketidaksopanan sosial? Atau nanti kita akan lihat di bagian agak akhir, saya malu karena ada orang lain yang memberikan kepada saya beban yang berlebihan. Misalnya, kita ada hidup lahir dari satu tradisi tertentu, keluarga dengan tradisi tertentu, itu pasti punya beban moralnya sendiri, punya kebanggaannya sendiri. Misalnya kalau orang Chinese, seperti saya, lahir di keluarga Chinese, kemudian nanti itu akan menjadi hal yang memalukan bagi keluarga Chinese kalau anaknya itu, apalagi pria, sudah usia matang, usia 17 tahun ke atas, tidak beraktivitas apa-apa, tidak bekerja, tidak sekolah, tidak bisa menghasilkan, mungkin tidak menikah, mungkin tidak punya anak, dan segala macam. Itu jadi suatu hal yang memalukan, karena ada beban dari keluarga, beban dari tradisi. Apakah termasuk ini? Kita akan lihat, ini definisi malu yang sebenarnya masih menurut dunia, bukan yang menurut firman Tuhan. Memang ada satu yang karena berdosa tadi, karena rasa bersalah. Tapi itu pun juga kita akan lihat, apa maksud Alkitab akan rasa malu sebenarnya. Bagi John Piper, dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, malu itu sebenarnya cukup dua jenis. Kalau yang tadi kan ada 3 jenis malu, karena dosa, karena kekurangan, ketidaksopanan sosial. Kalau menurut Alkitab, itu sebenarnya hanya 2. Malu yang pantas dan malu yang tidak pantas. Malu yang karena kita berdosa dan mempermalukan Tuhan, maka kita pantas untuk malu. Dan malu yang tidak pantas, karena kita melakukan sesuatu hal yang benar, tetapi dunia menganggapnya itu sebagai hal yang memalukan. Apa maksudnya, kita akan lihat satu persatu. Jadi malu yang pertama, itu malu yang tidak pada tempatnya. Malu yang tidak pantas untuk kita malu. Karena kita sebenarnya tidak berdosa. Tapi dunia menarik kita untuk kita merasa malu. Malu yang tidak pada tempatnya. Yaitu malu atas hal yang sebenarnya tidak mempermalukan Tuhan. Atau atas hal buruk yang kita tidak berkontribusi padanya secara berdosa. Jadi maksudnya di sini, ketika kita lihat tadi definisi dunia, malu itu karena penilaian orang, malu karena penilaian sekitar kita. Di sini John Piper mengatakan, malu itu bukan berdasarkan penilaian orang, tapi berdasarkan penilaian Tuhan atas kita. Jadi di sini bedanya antara kita malu karena dunia yang menuntut kita, karena penilaian dunia, dan malu yang menurut Alkitab. Standarnya bukan orang, tapi standarnya adalah Tuhan. Tindakan apa yang kita lakukan? Kalau kita mempermalukan Tuhan, kalau kita tidak memuliakan Tuhan, maka itu menjadi hal yang memalukan. Tetapi kalau kita mempermuliakan Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, tetapi kemudian dunia mencemooh kita, dunia menganggap kita sebagai aib, ya itu tidak mempermalukan sebenarnya. Itu bukan satu rasa malu bagi kita. Karena kita tidak berkontribusi secara berdosa. Tetapi karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, maka ketika kita melayani Tuhan, seringkali tindakan kita berbeda dari dunia, justru dicemooh oleh orang lain. Justru ketika kita kudus, justru ketika kita berjalan sesuai firman Tuhan, menjadi berbeda dengan dunia, orang-orang akan menertawakan kita. Mungkin yang mahasiswa akan mengatakan, kamu ini terlalu kudus, kamu ini terlalu anak Tuhan, kamu ini kerjanya cuma ke gereja aja, pelayanan aja. Ya kamu ini maunya jadi, nanti lulus kuliah mau jadi hamba Tuhan. Kadang kita sering dipermalukan seperti itu. Yang bekerja juga seringkali ketika kita mau jujur,
Orang-orang mengatakan, ya kamu ini terlalu jujur. Kamu ini bikin lingkungan kita, lingkungan kerja yang korup ini, lingkungan kerja yang maunya cari jalan enaknya aja, maunya semuanya serba uang-uang, didapat sebanyak mungkin. Tiba-tiba ada kamu yang beribadah sendiri. Kamu ini sok-sokan seperti menjadi malaikat saja. Kadang kita dikata-katai seperti itu membuat kita malu. Nah, ini bukan malu yang pada tempatnya. Sumber malu ini biasanya berpusat pada manusia, bukan pada Tuhan. Kembali lagi, ketika kita merasa malu, siapa yang kita pandang? Standar siapa yang menjadi ukuran kita? Kalau standarnya perkataan orang, penilaian orang, mungkin kita melakukan hal yang benar, melakukan firman Tuhan. Justru itu, karena kita lihat orang, lihat perkataan orang, kita jadi malu. Tapi kalau kita menjadikan standar firman Tuhan, penilaian Tuhan atas diri kita, orang mau menghina kita seperti apapun, ya kita tidak perlu merasa malu kalau kita benar. Jadi di sini bedanya. Kita tidak malu ketika kita tidak mempermalukan Tuhan. Ketika kita tidak berdosa, maka kita tidak perlu malu. Maka kita buka beberapa contoh Alkitab. Kita buka 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8, ini beberapa contoh Alkitab akan tindakan orang-orang yang bagi dunia memalukan, tetapi bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, justru ini yang harus dihadapi. Saya bacakan 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, mungkin di sini ada beberapa yang beberapa kali ikut PI rumah sakit, atau beberapa kali ada kesempatan berjumpa dengan orang yang non-Kristen, kemudian kita bercakap-cakap, kemudian kita harusnya memberitakan firman Tuhan, tapi kita merasa malu. Nah, ini adalah malu yang salah. Ketika kita ada waktunya untuk memberitakan Injil, kita takut ditolak. Lagi-lagi kita harus bertanya pada diri kita, kenapa saya malu untuk memberitakan Injil? Kenapa saya malu ditolak oleh orang? Jangan-jangan yang jadi penilaian saya adalah ya penolakan orang itu. Bukan bersaksi tentang Tuhan, bukan bersaksi tentang Injil. Nah, di sini Paulus memberikan ajaran kepada Timotius, janganlah malu untuk memberitakan Injil. Janganlah malu akan Injil. Kalau kamu ditolak karena Injil, ataupun seperti Paulus, kalau sampai harus dipenjara karena Injil, itu bukan satu rasa malu, itu bukan satu aib. Toh, orang yang menilai, tapi di hadapan Tuhan, justru kita berani bersaksi, justru kita berpegang pada Injil, memberitakan Injil, itu adalah satu hal yang memuliakan Tuhan. Kalaupun orang itu menolak kita, kalaupun orang itu menertawakan kita, mungkin kita dalam keterbatasan memberitakan Injil, dalam keterbatasan doktrin kita, orang itu tanya balik, kemudian kita seakan-akan kalah, seakan-akan kita tidak bisa menjawab, dan orang itu menertawakan, ya sudah, itu kan penilaian orang itu. Yang menertawakan kan dia, tapi yang dipermuliakan kan Tuhan. Yang akan menjadi pembela kita, yang akan mengangkat kepala kita, itu Tuhan, bukan penilaian orang itu. Jadi, ini malu yang tidak pada tempatnya, ketika kita malu untuk memberitakan Injil. Kemudian, yang kedua, malu terhadap perkataan Tuhan Yesus, malu terhadap firman. Kita buka Markus pasal 8 ayat 38. Markus pasal 8 ayat 38, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ketika kita malu akan Kristus, akan perkataan Kristus, kita malu menyatakan diri kita sebagai orang Kristen. Ketika diperhadapkan pada satu tantangan bahwa kita harus mengakui iman kita, bahwa kita harus mengakui bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita malu mengakui itu. Nanti di akhir zaman ketika Tuhan Yesus juga datang kembali,
dia juga akan malu terhadap kita. Kalau kita hari ini malu kepada Yesus Kristus, mungkin ya kita sebagai minoritas, seringkali ada orang-orang yang menghina, mengatakan Tuhanmu aja mati telanjang, Tuhanmu saja tidak bisa menyelamatkan dirinya dan segala macam. Kemudian kita ikut dan kita malu, kita tidak mau menyatakan iman kita. Atau malah kita ikut kepada yang mayoritas, merasa supaya saya dapat pembelaan, supaya saya aman. Di akhir zaman nanti, Tuhan Yesus pun juga akan malu terhadap kita. Kita tidak akan dianggap sebagai anak-anaknya. Maka ini adalah malu yang tidak pada tempatnya. Ini adalah malu yang salah. Malu karena ajaran Kristus, malu karena Yesus Kristus. Malu yang tidak pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, malu karena penderitaan sebagai orang Kristen. Mari kita buka 1 Petrus 4 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dengan nama Kristus itu. Di sini baik Petrus, baik Paulus, dan para rasul, ketika memberitakan Injil, ketika mengaku sebagai orang Kristen, seringkali mereka harus menghadapi satu hukuman yang mengerikan, harus dipenjara. Bahkan pada zamannya Kaisar Nero, mereka harus jadi tontonan bagi rakyat Romawi, tontonan bagi hiburan bagi rakyat Romawi, seperti di sirkus. Mereka ditempatkan di satu amphitheater. Amphitheater itu seperti Koloseum, ditempatkan di tengah-tengah, kemudian binatang buas itu dilepaskan untuk memakan mereka. Mereka seperti jadi tontonan, seperti sirkus. Itu bagi dunia hal yang memalukan. Tetapi bagi Paulus, Petrus, dan juga para rasul, orang-orang Kristen mula-mula, justru penderitaan karena Kristus adalah alasan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk malu. Maka ketika kita mengalami penganiayaan, ketika kita dihina karena kita Kristen, ketika kita mengalami kondisi yang susah karena kita adalah orang Kristen, justru itu adalah memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu malu. Dalam pekerjaan mungkin kita agak lebih sulit naik jabatan, agak lebih sulit mendapatkan posisi yang lebih enak, karena kita Kristen, karena kita jujur, karena kita melakukan tindakan sesuai firman Tuhan, bersaksi bagi Kristus, kemudian kita dianggap sebagai orang yang memalukan, dikata-katai di belakang, dihujat, ya kita itu anggaplah itu sebagai hal yang memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu malu. Atau mungkin beberapa dari kita, kalau Tuhan berkenan, mungkin kita memberitakan Injil sampai harus masuk penjara. Justru adalah satu anugerah. Kita menikmati cicipan apa dari yang Tuhan Yesus juga pernah alami. Jadi kita tidak perlu malu karena menderita sebagai orang Kristen. Kadang-kala karena kita adalah orang Kristen, kita mungkin secara orang Kristen kerjanya jujur, kemudian juga tidak menjilat, tidak melakukan hal-hal yang melawan Alkitab. Kemudian tampaknya posisi kita mungkin karena kita hidupnya terlalu jujur, di keluarga kita mungkin kita yang paling miskin, mungkin kita yang paling tidak, seakan-akan yang paling tidak enak hidupnya. Kita menderita, tapi kita tidak perlu malu. Justru ini adalah alasan untuk memuliakan Tuhan ketika kita menderita sebagai orang Kristen. Kemudian yang keempat, malu karena kelemahan atau penghinaan. Kita buka 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun naungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Maka kelemahan dan penderitaan yang terkadang memang kita harus alami sebagai umat Tuhan. Ketika Paulus sebagai rasul Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, harus mengalami satu kelemahan dan dia berdoa kepada Tuhan.
mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu satu kelemahan, ada yang mengatakan mungkin matanya yang rabun, ataupun penyakit apapun itu, dia minta kepada Tuhan untuk itu dilepaskan. Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan. Ada kelemahan yang terus memang dia harus alami. Itu bukan satu hal yang memalukan. Ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, karena kita mungkin sakit, karena kita punya kelemahan tertentu, tapi Tuhan tidak izinkan untuk hal itu lalu dari kita, untuk kita lepas dari hal itu bukanlah satu hal yang menjadi aib. Itu bukanlah satu hal yang memalukan. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan, kamu punya dosa tertentu, makanya kamu sakit. Ada orang-orang yang justru mau seakan-akan memberikan nasihat rohani, tapi justru membuat kita malu ketika kita sakit misalnya, ketika kita mengalami satu kondisi tertentu. Kemudian mengatakan, bertobatlah, ada dosa tertentu nih. Beranikah kita bilang gitu kepada Paulus? Paulus, seorang rasul, juga ada kondisi di mana Tuhan tidak izinkan untuk dia lepas dari penyakitnya, dari kelemahannya, dari duri dalam tubuhnya itu. Tapi itu pun juga bukan menjadi alasan untuk dia malu terhadap Injil. Bukan menjadi alasan untuk dia malu terhadap Tuhan. Ketika Tuhan tidak jawab doa kita, ketika Tuhan tidak jawab pergumulan kita tidak perlu malu kepada Tuhan. Kita tidak perlu malu terhadap, ya mungkin kita merasa berdosa atau segala sesuatu. Karena kembali lagi, kalau kita melihat pada Injil, bukankah Tuhan sudah melihat kita, menilai kita adalah benar di hadapannya? Bukankah dosa kita sudah diampuni dalam Kristus? Bukankah Bapa melihat kebenaran Kristus dalam diri kita? Lalu kenapa kita harus malu ketika doa kita tidak dijawab? Kenapa kita harus merasa, oh saya kurang kudus, oh saya kurang baik, oh saya kurang hal-hal tertentu, makanya Tuhan tidak jawab doa kita. Maka saya merasa malu. Itu bukan malu yang benar, itu malu yang tidak pada tempatnya. Maka di sini kita bisa melihat, belajar dari Paulus. Paulus memandang kelemahan dan penderitaan sebagai jalan untuk menyatakan kuasa Kristus. Kadang justru dalam kelemahan kita, dalam hal yang bagi dunia itu memalukan, sakit penyakit misalnya, dalam kelemahan apapun itu, justru kuasa Kristus dinyatakan. Maka kita tidak perlu malu akan hal ini. Dan di sini kita juga bisa melihat contoh dari Tuhan Yesus sendiri dan dari Paulus. Ketika berhadapan dengan orang-orang dunia, Tuhan Yesus dihina dengan sedemikian rupa, difitnah, dicela. Tuhan Yesus disebut sebagai seorang yang mabuk oleh anggur, disebut sebagai seorang yang menghancurkan bait Allah, dituduh sebagai orang yang akan hancurkan bait Allah, kemudian nanti akan membangunnya. Itu kan yang jadi tuduhan terhadap Tuhan Yesus. Kemudian Paulus juga pernah disebut gila, disebut sebagai pelanggar hukum. Banyak yang melabelin mereka sebagai orang-orang yang memalukan. Tetapi kalau kita lihat, baik Tuhan Yesus, baik Paulus, kembali lagi, apa yang menjadi standarnya? Mereka merasa malu atau tidak malu. Bukan labeling dari orang-orang dunia, bukan hinaan dari orang-orang berdosa, tetapi bagaimana Tuhan memandang mereka, bagaimana mereka memuliakan Tuhan atau tidak. Itu standarnya malu atau tidak malu. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, kalau kita selalu malu dan bangganya kita bergantung pada penilaian orang, kita tidak akan pernah stabil. Kita akan selalu, ya, kepribadian saya, tujuan hidup saya, semuanya hanya untuk menyenangkan orang, supaya tidak dipermalukan orang saja. Kita tidak akan bisa mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau standar kita malu atau tidak malu, itu mempermuliakan Tuhan atau tidak mempermuliakan Tuhan, disitulah kita bisa memiliki kestabilan. Disitulah kita bisa memiliki satu kepercayaan diri, satu kesadaran diri bahwa ya Tuhan sudah tebus saya, Tuhan sudah benarkan saya. Maka ketika saya pelayanan, ya udah, untuk apa saya malu? Karena Tuhan sudah nilai saya benar. Justru ketika saya sudah dinilai benar oleh Tuhan melalui Kristus, kemudian kita tidak melayaninya, tidak mempermuliakan Dia, itu satu aib, itu satu hal yang memalukan. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus melawan malu yang berpusat pada penilaian orang dan kembali menyadari bahwa penilaian Allah benar-benar jauh lebih signifikan daripada penilaian siapapun. Mari kita lihat Roma pasal 1 ayat 16. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kemudian Roma pasal 10 ayat 11. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Maka dari sini kita bisa melihat, dunia mungkin memang bisa menghina kita, bisa memberikan labeling tertentu kepada kita, membuat kita merasa malu. Tetapi ketika kita bergantung kepada Injil, ketika Injil menjadi kekuatan kita percaya akan janji ini. Tuhan yang tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Dia yang akan menjadi yang mengangkat kepala kita, yang akan memberikan kemuliaan kepada kita. Maka kita dapat bersandar, kita dapat menyandarkan apa yang menjadi standar malu saya, bukan lagi penilaian dunia, bukan lagi perkataan orang, tetapi firman Tuhan. Dan kita jangan merasa malu atas hal-hal yang memuliakan Allah, walaupun terlihat lemah dan bodoh di mata dunia. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita jujur di hadapan Tuhan, kadang-kali kita dianggap bukan orang yang cerdik mungkin, bukan orang yang bisa bertahan di dunia ini. Kadang kita dianggap lemah, tetapi kita tidak perlu malu akan hal-hal ini. Karena justru ini memuliakan Tuhan. Justru dalam kelemahan kita, dalam hal-hal kita belajar untuk bergantung, belajar untuk bersandar kepada Tuhan, kita bisa melihat Tuhan dipermuliakan, kekuatan Tuhan dinyatakan. Tetapi ketika kita mengandalkan kecerdikan kita sendiri, supaya kita bisa lepas dari rasa malu, supaya kita bisa lepas dari labeling orang-orang dunia, justru kita tidak akan melihat kekuatan Tuhan dinyatakan. Maka kita jangan merasa malu atas hal-hal yang memuliakan Allah. Sebagai contoh, ketika kita nanti akan membangun gereja, kita akan mengurus izin ini dan izin itu, akan ada banyak cara dunia yang harus kita jalankan. Nah, disinilah kita akan melihat di mana kita bersandar. Bersandar pada kekuatan Tuhan atau pada kecerdikan, dalam tanda kutip, kecerdikan kita. Mana yang akan membuat kita merasa malu kalau izin gereja misalnya harus lama tidak berjalan, kita tidak dapat izin, atau kita mencari cara cepat tapi dengan cara kita sendiri. Disinilah kita akan belajar untuk melihat sebenarnya apa yang menjadi sandaran kita untuk merasa malu atau tidak malu. Kemudian kita masuk dalam kategori yang kedua. Kalau tadi malu yang tidak sesuai pada tempatnya, yang seharusnya kita tidak malu, tapi justru kita malu. Karena kita memberitakan Injil, karena kita memuliakan Tuhan, karena kita punya kelemahan tertentu, tetapi Tuhan tidak izinkan kelemahan itu diambil dari kita. Itu malu yang tidak pada tempatnya. Kategori yang kedua, ada malu yang sesuai dengan tempatnya. Yaitu malu yang muncul karena kita terlibat dalam sesuatu yang mempermalukan Tuhan. Malu yang memang semestinya, malu yang memang karena kita berdosa. Ini malu yang ya memang kita harus punya rasa malu ini, karena kita berdosa. Ini adalah bentuk malu yang sehat dan bisa membawa kita pada pertobatan. Justru ketika Tuhan berikan kepada kita hati nurani, kemudian kita berdosa, atau kita melakukan suatu tindakan yang mempermalukan Tuhan, yang tidak mempermuliakan Tuhan, kemudian kita merasa malu, justru itu menjadi alarm bagi kita, untuk kita terus sadar bahwa ya ini hal yang salah, ini memang hal yang memalukan, ini memang dosa, ini bisa membawa kita pada pertobatan. Tetapi kalau kita sudah kehilangan rasa malu akan dosa, ya mungkin kalau ketika saya mempersiapkan ini, saya bergumul merasa, ini buku dari John Piper, orang Barat, orang Amerika. Rasa malu ini memang bisa menjadi satu hakim bagi orang-orang di sana. Tapi bagaimana dengan orang Indonesia? Bagaimana dengan, ya contohnya koruptor-koruptor di sini? Ayahnya korupsi, anaknya pamer kekayaan. Suaminya ambil uang rakyat, istrinya foya-foya, kemudian foto-foto menunjukkan flexing-flexing di Instagram, di sosial media yang lain. Nggak ada rasa malunya sama sekali. Nah, ini memang orang-orang yang mereka itu sudah, Tuhan tidak, hati nurani mereka itu sudah tidak peka lagi. Mereka memang sudah terlalu jatuh dalam dosa, terlalu gelap hidupnya. Orang-orang yang tidak punya rasa malu,
itu justru adalah orang-orang yang, kalau Pak Tong mengatakan, itu sudah dibiarkan oleh Tuhan dalam keberdosaannya. Tetapi kalau kita masih memiliki kepekaan, kita masih memiliki rasa malu akan dosa kita, akan kondisi kita yang masih belum memuliakan Tuhan, itu justru menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membawa kita pada pertobatan. Maka kita tidak perlu malu terhadap rasa malu. Kita tidak perlu merasa harus menghindari rasa malu. Ada kalanya memang Tuhan berikan rasa malu agar kita bertobat. Sebagai contoh, beberapa contoh di Alkitab, mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 34. 1 Korintus pasal 15 ayat 34. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi di sini ada konteksnya mengenai kebangkitan. Ketidakmengertian akan doktrin kebangkitan. Paulus memberikan satu ajaran yang keras, teguran yang keras, menjabarkan akan kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati. Seperti Kristus yang bangkit, yang sulung, maka kita pun juga akan bangkit. Jemaat Korintus pada waktu itu tidak mengerti ini. Dan Paulus memang mengajarkan dengan keras, mengatakan, ya saya mengajarkan ini, menjelaskan ini, supaya kamu sadar, kamu itu bodoh, kamu tidak mengerti, kamu itu harusnya pantas untuk malu. Maka ketika kita sudah tidak mau belajar, kita tidak mengerti akan doktrin, tidak mau belajar, kemudian menganggap diri kita pintar, dan kita tidak merasa malu, justru itu satu hal yang salah. Ketika kita menyadari, belajar doktrin, belajar firman Tuhan, itu susah sekali. Itu rasanya seperti sudah otak ini nggak mampu untuk menampung. Kita menyadari itu, justru itu adalah satu hal perasaan malu yang benar. Karena saya tidak mengenal Tuhan saya, karena saya tidak mengerti firman Tuhan. Saya merasa malu dan saya harus mengejarnya. Ini satu hal yang benar. Ini malu yang benar kalau kita memang mau mencari doktrin itu. Tapi kalau kita tidak mengerti doktrin, kemudian kita sok-sokan, kita merasa, oh saya jadi orang Kristen sudah dari kecil sampai sekarang, ikut sekolah minggu rutin, ikut pemuda rutin, ikut sampai umum juga rutin. Tapi kemudian tidak mengerti apa-apa akan firman Tuhan. Hanya mengatakan saya tahu Tuhan Yesus baik, sekarang dan selamanya Tuhan Yesus baik, titik, itu saja. Kemudian tidak merasa malu. Ini satu hal yang salah. Justru kita harus malu akan ketidakmengertian kita akan firman Tuhan. Maka ini malu yang sesuai dengan tempatnya ketika kita menyadari bahwa kita tidak mengerti apa-apa, kemudian merasa malu. Kemudian contoh lain di surat Korintus, 1 Korintus pasal 6 ayat 5. 1 Korintus pasal 6 ayat 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah orang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Jadi di sini konteksnya jemaat Korintus yang saat itu sedang bertikai, itu membawa saudaranya, padahal pertikaian itu pertikaian antar jemaat, pertikaian antar sesama saudara dalam gereja, dibawa ke pengadilan sipil, pengadilan yang jadi hakimnya itu adalah orang yang non-Kristen. Nah ini menjadi satu hal yang memalukan, menggugat sesama, menggugat saudara kita di pengadilan. Satu hal yang memalukan bagi kita, kalau gereja itu bertengkar, kemudian dilihat oleh orang yang non-Kristen dan dinilai, dihakimi oleh orang yang non-Kristen, itu satu hal yang memalukan. Ini adalah rasa malu yang pada tempatnya. Kalau kita kemudian merasa malu, kok kita sebagai umat Tuhan harus diadili, harus dinilai oleh orang yang bukan Kristen. Harusnya kita bisa menyelesaikan masalah kita ini sendiri dong. Harusnya kita bisa sebagai saudara seiman, ya kita berdasarkan firman Tuhan, kita menyelesaikan perkara ini. Tidak perlu kita meminta orang non-Kristen, non-umat Tuhan untuk menilai kita.
Jadi di sini Paulus itu sedang menegur dan mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa seharusnya mereka malu karena membawa perselisihan ke hadapan hakim dunia. Dan seharusnya kita pun juga malu kalau gereja itu tidak bisa menunjukkan kasih persaudaraan di antara sesama umat Tuhan. Dan justru dunia yang menilai kalau kita tidak sedang baik-baik saja. Itu satu hal yang memalukan. Kemudian juga malu yang pada tempatnya, kita lihat di Roma 6 ayat 20 sampai 21. Roma 6 ayat 20 sampai 21. Saya baca ayat 20, Bapak Ibu sekalian ayat 21. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya, jadi kadang ketika kita mengingat akan masa lalu kita, ketika kita mengingat ketika kita belum lahir baru, kemudian kita malu akan dosa-dosa kita, itu justru malu yang benar, malu yang sesuai pada tempatnya. Paulus berkata kepada jemaat Roma bahwa mereka dulu hidup dalam dosa dan sekarang merasa malu akan hal itu. Jadi ini malu yang benar. Kalau kita lihat masa lalu kita lihat tindakan-tindakan kita dahulu yang berdosa, kemudian kita merasa malu, justru ini adalah alat Tuhan untuk menyadarkan kita, untuk tidak kembali kepada hal-hal yang dulu, berdosa seperti dahulu kala. Ini malu yang benar. Kemudian yang selanjutnya, malu yang benar itu juga karena disiplin gereja. Paulus mendorong agar seseorang merasa malu sebagai bagian dari proses pertobatan. Mari kita lihat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 14. Kita baca bersama-sama 2 Tesalonika 3 ayat 14, 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap salah. 2 Tesalonika 3 ayat 14. 1, 2, 3. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Jadi disiplin gereja, ini konteksnya Paulus itu sedang mengatakan mengenai disiplin gereja. Disiplin gereja itu memang sengaja membuat jemaat yang berdosa itu malu agar dia tidak mengulangi dosanya lagi. Ini malu yang sesuai dengan tempatnya. Kembali lagi, malu yang seperti ini adalah malu yang dipakai oleh Tuhan untuk menarik orang itu bertobat. Malu yang sesuai dengan tempatnya. Maka ketika ada seorang jemaat yang mendapatkan disiplin gereja, kemudian dia menjadi malu, justru itu benar. Kalau dia, karena dia malu, akhirnya dia, supaya dia tidak malu, dia pindah ke gereja yang lain, hanya karena supaya dia tidak malu, justru itu menjadi hal yang salah. Jadi memang perasaan malu ini juga ada yang benar, yang sesuai dengan tempatnya, yang memang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita bertobat. Jadi dalam Alkitab ada dua malu yang tidak sesuai dengan tempatnya dan malu yang sesuai dengan tempatnya. Malu yang tidak sesuai dengan tempatnya, malu karena kita mempermuliakan Tuhan, kita merasa malu, itu malu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Dan malu yang sesuai dengan tempatnya, itu adalah malu yang ya memang itu seharusnya kita merasa malu. Kalau kita tidak merasa malu, justru ada hal yang salah dalam diri kita. Maka kita bisa menyadari bahwa malu yang tepat itu justru harus dihadapi. Tetapi tidak menetap selamanya. Dalam artian ketika kita berdosa, kemudian kita merasa malu, itu tepat. Tetapi bukan berarti ini terus selamanya menjadi beban dalam hidup kita. Kita harus selalu ingat, ada janji Tuhan, ada penebusan Kristus yang mengangkat aib kita, mengangkat dosa kita, yang membenarkan kita. Kalau kita terus-menerus melihat dosa kita, melihat masa lalu kita, memori kita, kemudian kita merasa, oh saya ini sekarang masih orang berdosa, oh saya ini seorang yang begitu hina. Di khotbah hari Minggu kemarin, pendeta memberi contoh, orang yang
sudah begitu berdosa, kemudian dia terus-menerus misalnya melihat akan dosanya terus, kemudian merasa Tuhan sanggupkah untuk menghapus dosa saya, untuk mengampuni saya? Tuhan sanggup, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Tapi kemudian kita terus merasa malu akan dosa kita. Itu juga bukan satu hal yang benar. Ketika kita melihat ke belakang, memang itu menyadarkan kita malu akan dosa kita. Tapi ketika kita melihat ke depan, bukankah janji penebusan itu sudah pasti? Bukankah Kristus yang membenarkan kita sekali untuk selamanya, itu sudah pasti. Maka kita tidak perlu terus-menerus merasa malu akan dosa kita. Kita tidak perlu terbeban akan aib kita, tidak perlu terbeban akan penilaian dunia. Tapi kita dapat memandang terus kepada Kristus, memandang pada nanti kedatangan Kristus yang kedua, yang justru akan membenarkan kita, yang akan kita mungkin hari ini bagi dunia itu dianggap sebagai satu hal yang memalukan. Tapi nanti dia yang akan jadi pembela kita, dan mereka yang sedang mengolok-olok kita hari ini justru harus mengalami satu pengadilan yang memalukan mereka. Kita dapat memandang pada janji itu. Maka rasa malu tidak perlu menetap selamanya. Kita harus melawan dampak dari rasa malu dengan percaya pada janji pengampunan dan damai dari Allah. Malu adalah bagian dari proses pemulihan dalam kasih karunia Allah. Bukan untuk mengikat kita dalam penyesalan terus-menerus, tetapi untuk membawa kita kepada kebebasan yang sejati. Memang Tuhan pakai rasa malu untuk kita bertobat, tapi ini bukan menjadi beban untuk kita tidak melayani Dia, untuk kita tidak mempermuliakan Dia. Maka dari sini kita bisa belajar, kita bisa melihat ada malu yang memang benar pada tempatnya, ada malu yang tidak pada tempatnya. Ketika kita merasa malu melayani Tuhan, kita malu yang seperti apa sebenarnya? Apakah malu karena kita ingin dinilai baik, ingin dinilai kompeten, ingin dinilai mulia dari jemaat, dari orang-orang sekitar kita? Atau ketika kita melayani, kita ingin memuliakan Tuhan? Inilah yang jadi standar, malu yang benar dan malu yang tidak benar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Kami adalah orang-orang yang dahulu berdosa. Kalau kami melihat ke belakang, banyak hal yang memalukan, banyak hal yang membuat kami merasa malu. Tetapi melalui janji penebusan, melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia, menebus dosa kami, mengangkat segala aib kami, dan memberikan kebenaran kepada kami. Maka kami dapat memandang ke depan, ada rasa malu yang tetap ada dalam diri kami, ketika kami tidak mempermuliakan Engkau, tidak menjalankan firman-Mu. Maka biarlah Kau yang angkat rasa malu itu, biarlah kami terus melayani Engkau, mempermuliakan Engkau, dan biarlah yang menjadi standar kami malu atau tidak malu adalah firman-Mu, adalah penilaian-Mu, bukan penilaian dunia. Maka biarlah kami terus melayani dan memuliakan Engkau. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada diskusi, pertanyaan? Pak Jo dulu deh, baru apa? Oke. Rasa malu dengan minder sama nggak? Bedanya apa? Minder sama malu. Iya. Minder bisa kasih contoh yang lebih itu nggak, Pak Ali? Yang lebih detail misalnya. Seperti saya ya. Bahasa saya kan selama jarang pakai bahasa Indonesia yang resmi. Pakai bahasa Jawa atau pakai Mandarin. Jadi saya kalau berbahasa Indonesia yang resmi, rasa minder, takut salah gitu. Malu lah, ya bisa malu juga. Iya. Kalau terima kasih Pak Ali. Kalau malu, minder itu kan kadang kita menilai diri kita sendiri kan. Kita merasa kok kemampuan saya kurang dalam bahasa, dalam bernyanyi dibanding sama yang lain. Kembali lagi penilaiannya dibanding sama yang lain. Maka kita minder. Nah itu sebenarnya kalau kita menyadari ya kita untuk apa? Kalau kita sedang melayani Tuhan, kemudian kita dalam bahasa Indonesia mungkin agak terbata-bata, tapi kita melihat
Tuhan dipermuliakan dalam kesaksian saya, dalam pemberitaan Injil saya, sebenarnya kita tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa malu. Mungkin ketika kita bersaksi, orang Indonesia yang kita kenal Pak Ali mungkin lebih jago bahasa Mandarin, tapi ketemunya sama orang Indonesia, ngomongnya bahasa Indonesia, ternyata dalam keterbata-bataannya Pak Ali, orang itu bertobat. Itu tidak perlu malu, tidak perlu minder. Jadi masalahnya bukan pada penilaian orang itu, tapi pada Tuhan dipermuliakan atau tidak. Justru kalau karena merasa tidak bisa berbahasa, ya mungkin kayak tadi lah, kayak Pak Yusak, kayak saya, karena tidak bisa bernyanyi, jadi tidak mau melayani Tuhan. Karena ya saya sendiri juga orang yang sebenarnya pemalu, sebenarnya tidak banyak bicara, kemudian tidak mau melayani Tuhan karena merasa minder. Justru itu kita harus malu. Itu Pak Ali. Ya. Ya, sama-sama. Pak Yohanes? Duduk atau berdiri ya? Terserah bisa. Kalau menghadapi guru biasanya nggak boleh duduk. Gurunya yang duduk malah harus. Saya merasa sangat ditegur dengan Ibrani 12 ayat 2. Di mana di situ sebenarnya dalam bahasa Indonesia dia tidak disebut rasa malu kita ditanggung oleh Kristus, tapi kehinaan. Tapi dalam American Standard sama King James dan juga NIV juga mengatakan bahwa despising the shame atau mengabaikan rasa malunya ketika Kristus disalib, justru menanggung dosa kita gitu. Jadi teguran yang kuat ketika kita malas atau dengan banyak alasan tidak melayani, memang harusnya malu itu harus terus-terus menancap ya harusnya. Tapi kadang-kadang itu bisa kita abaikan karena merasa lebih penting yang lain tuh. Yang mau saya tanyakan, kadang-kadang rasa malu ini agak bercampur dengan guilty, kemudian humiliation atau rasa bersalah dan sebagainya itu. Dalam konteks ini saya melihat bahwa antara terjemahan bahasa Indonesia dengan Inggris sekarang kan jadi bercampur itu kehinaan, antara kehinaan dengan rasa malu. Sementara bahasa Inggris mengatakan itu rasa malu yang ditanggung oleh Kristus. Jadi kita sebenarnya nggak perlu malu lagi. Dan memang kalau kita malu melayani Tuhan, justru kita sedang mengabaikan penebusan Kristus. Jadi saya mohon dijelaskan Ibrani 12 ayat 2 ini sebenarnya rasa malu seperti apa yang ditanggung oleh Kristus itu? Apa guilty atau kehinaan? Shame. Okay. Terima kasih. Ya, mari kita baca Ibrani 12 ayat 2. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Jadi dalam kalimat ini ya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi ya kalau lihat bahasa Inggrisnya memang mungkin lebih ke shame ya. Iya, malu, rasa malu. Dosa itu memang membuat kita, dosa memang itu guilt, kesalahan, tapi juga akibatnya itu membuat kita merasa malu. Ketika kita melihat Adam dan Hawa misalnya, itu takut sama Tuhan atau malu terhadap Tuhan, itu kan kayak bercampur kan, karena dosa. Jadi memang rasa bersalah, karena kita merasa berdosa, kemudian kita bersalah, kita jadi merasa takut kepada Tuhan, malu kepada Tuhan. Nah itu yang oleh Kristus telah ditanggung. Dosa kita, kesalahan kita. Di hadapan Tuhan, kalau kita tanpa Kristus, di luar Kristus, kita membayangkan berjumpa muka dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Apa yang kita rasakan? Mungkin kita akan melihat ke belakang, kita akan lihat, saya masih berdosa ini, saya masih berdosa itu, saya kurang kudus ini, saya kurang kudus itu. Tetapi ketika kita melihat pada Kristus, Kristus mengatakan dengan melalui salib, dia sudah menanggung dosa kita. Dia sudah menanggung apa yang menjadi beban kita, yang aib bagi kita.
dia tanggungnya juga dia sendiri bagi dunia, itu suatu aib. Mati di atas kayu salib, telanjang, kemudian dihina. Sebenarnya itu kan harusnya bagi kita. Harusnya kita yang dihina, harusnya kita yang ditelanjangin dosa-dosa kita. Tapi Kristus di atas kayu salib, dia yang menanggung itu. Agar kita tidak perlu telanjang di atas bukit itu. Agar kita tidak perlu ditelanjangin dosa-dosa kita bagi dunia. Karena Kristus yang sudah mati telanjang seperti itu, yang sudah menanggung dosa kita, maka kita ditutupi, dibenarkan. Jadi ya itu yang ditanggung oleh Kristus. Selain dosa, rasa bersalah, juga shame, hal yang memalukan, aib bagi kita. Orang dunia mungkin mengatakan, ya kita ada labeling tertentu lah pasti. Di keluarga kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita, ada orang-orang yang melabeling kita tertentu. Tapi di hadapan Tuhan, itu sudah ditanggung oleh Kristus. Kita tidak perlu malu di hadapan Tuhan. Itu, Pak Yohanes. Terima kasih. Apakah ada lagi? Pak, semangat. Tadi untuk yang kedua ya, yang malu pada tempatnya ya. Ya, malu sesuai tempatnya. 1 Korintus 6 ayat 5 tadi, yaitu tadi orang-orang percaya tapi itu menyelesaikan persoalannya melalui pengadilan umum ya, pengadilan negara. Ya. Konteks Korintus. Ini batas-batasnya di mana ya? Soalnya begini, kalau kita lihat kan gereja-gereja ya, sekarang kita juga lihat bahwa ada yang sampai ke pengadilan masalah penyelewengan uang gereja ya, perpuluhan ya. Kita lihat itu di luar negeri, juga di Indonesia mungkin kita sering dengar ini. Ini harus ke pengadilan karena ini sudah maksudnya sudah betul-betul secara umum pun sudah dosa. Kalau tadi kita yang pertama itu kan malu tidak pada tempatnya, itu adalah karena kita mengikut Kristus. Kita dihina, kita menderita, kita itu memang Tuhan katakan. Kalau kita malu saat ini mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam kita bersaksi tentang perkataan kita dan pelakuan kita, maka Dia akan malu di hadapan Bapa di surga mengakui kita sebagai orang yang Dia selamatkan. Itu berarti neraka lah hasilnya kan. Tapi kalau kita lihat kan di sini tadi ada itu ya, karena ketidaktahuan. Dan gereja pun sekarang juga masih banyak terlibat seperti itu. Tapi kalau kita kembali lagi pada waktu Yesus disalib, itu kan mahkamah agama dulu ya. Mahkamah agama dulu ternyata tidak selesai kan. Akhirnya diserahkan kepada pemerintah. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus pun secara umum tidak mendapat kesalahan Tuhan Yesus. Dan tapi itu maka dia mencuci tangan. Karena dia tidak mendapatkan kesalahan orang ini yang akan disalibkan, yang dituntut oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kita melihat ini bagaimana? Kalau kita melihat pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke atas kayu salib pun kejadian ini terjadi. Dan kalau sekarang ini, apakah wajar kalau saat ini umpamanya gereja tidak menyelesaikan persoalannya dan harus kepada pemerintah? Kemarin kita waktu terakhir ya, waktu itu kan ada ya, waktu Pak Tama temanya yang kepahitan. Kalau untuk tidak bisa selesai ke jalur hukum yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Itu kan juga ada kan? Di dalam menangani pergumulan kita mengalami kepahitan. Kalau kita sudah merasa dirugikan dan itu secara hukum, itu gimana? Ya, itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak, semangat. Ya kalau yang konteksnya Pak Tama kan, kalau kita sebagai gereja nih, kita dipersekusi, kita diserang oleh orang-orang yang non-Kristen, kemudian kita bisa naikkan ke mahkamah agama dong. Harusnya kan begitu, karena pemerintah itu tetap alat di tangan Tuhan, alat Tuhan untuk membawa
kedamaian. Nah, jadi kita bisa pakai pemerintah. Kalau misal gereja, ya ini jangan sampai terjadi ya, ada gereja yang dibakar. Gereja inilah misalnya dibakar. Apa yang kita lakukan? Nggak mungkin kita diam saja. Kita pasti akan naik ke pemerintah kan. Kita harus cari orang-orang itu siapa yang membakar, provokatornya siapa. Harus pemerintah kasih keadilan, tangkap. Nah, kalau itu batasnya, ya itu memang kita pakai pemerintah untuk, ya dia jadi hakim, jadi alat di tangan Tuhan untuk menghakimi orang yang memang yang melawan kita lah. Nah, kalau yang maksud di Korintus ini, kita bisa lihat hari inilah misalnya, ada gereja yang kita dengar cerita misalnya ada gereja yang pendetanya misalnya berselisih, kemudian dia keluar dari gereja itu tapi dia tetap pakai logo gereja tertentu itu, pakai mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhannya gereja itu, kemudian karena sudah gereja yang induknya itu dalam bahasa Surabaya buat, sudah pusing orang ini udah ditegur berkali-kali kok nggak mau, akhirnya masuk ke pengadilan. Masuk ke pengadilan kemudian di hakim menyatakan siapa yang salah, siapa yang benar. Nah kita yang menyaksikan itu malu nggak? Malu kan? Itu hal yang seharusnya, hal kayak gini aja loh, kenapa harus sampai masuk ke pengadilan? Atau misalnya contoh yang, ya ini contoh yang agak ekstrim, misalnya di jemaat kita ada berantem tuh. Berantem kemudian sama-sama egonya tinggi-tinggian, udah kita ke pengadilan aja. Kemudian orang dunia itu akan ngomong, ya kok gitu aja sampai ke pengadilan, padahal itu masalah antar internal jemaat. Nah kita malu atau enggak? Malu kan? Nah itu maksudnya. Jadi ini malu yang kalau sampai perkara jemaat, perkara yang harusnya itu bisa diselesaikan di gereja saja, kemudian sampai akhirnya naik ke pengadilan, itu malu bagi kita, malu bagi umat Kristen. Ini malu yang sesuai dengan tempatnya. Jadi di situ Pak Ali sampai Pak semangat ginting. Jadi kalau hal-hal yang sebenarnya masalah pertengkaran gereja, masalah yang kita bisa selesaikan antar sesama sebagai orang Kristen, sebagai saudara seiman, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan kasih, tapi justru kita bawa ke pengadilan untuk sama-sama. Biasanya kalau sudah sampai pengadilan itu sudah masalah ego siapa yang dimenangkan. Itu akan jadi tontonan bagi dunia. Dunia akan bertepuk tangan, akan mengatakan, tuh kan gereja Tuhan, umat Tuhan ternyata juga perlu diadili, bertengkar-bertengkar gitu aja nggak ada kasihnya kan. Itu akan jadi cemoohan bagi dunia. Nah itu malu, membuat kita malu. Jadi di situ batasnya Pak Ali. Pak Ali lagi, Pak Ginting. Pak Sangat Ginting. Itu. Kalau kita dipersekusi oleh dunia, kita pakai tangan pemerintah. Tapi kalau kasus saudara dalam gereja, udahlah kita jangan mempermalukan diri kita dengan bawa itu ke pengadilan. Kalau kita bisa selesaikan sendiri. Itu. Ada lagi? Pak Yanes. Saya bukan berdiri juga ya di hadapan guru harus berdiri. Saya bukan mau bertanya, tapi saya hari ini merasa sangat makin diteguhkan. Salah satu yang saya banggakan dari doktrin reform adalah bisa menyelesaikan semua paradoks. Constraint apapun yang kita hadapi antara psikologis dengan kerohanian atau spiritual, tuntas minggu yang lalu juga diselesaikan Pak Tama. Ini juga antara guilty, antara malu, antara merasa bersalah atau merasa malu karena dua hal yang tidak pantas itu selalu bisa diselesaikan oleh reform. Jadi semuanya ini justru kita mendorong kita untuk membawa orang belajar reform lebih banyak lagi. Karena saya dulu waktu muda banyak di gereja karismatik, jalan-jalan saya kan di kampus juga ikut persekutuan kelompok kecil dari doktrin evangelis yang milenium dan sebagainya. Jadi semuanya tuntas di reform. Jadi
saya sangat bangga berada di Reform, memang jadi dorongan bagi kita untuk bawa orang belajar lebih banyak lagi. Makasih. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Ya, karena kami kembali ke Alkitab sebenarnya itu aja sih. Terima kasih Pak Yohanes. Ada lagi diskusi, pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Yusak.